seperti granit, tak bisa mendengar apalagi mengerti. Mengerti kalau banyak yang mati. Rekayasa. Gawat. Pancasila mau dirubah. Bukan lagi terciduk, tapi nekat. PDIP mau merubah Pancasila melalui Undang-Undang HIP. Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila dari 5 sila mau diperas menjadi Trisila. Sila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan terakhir. Dan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu Trisila itu akan diperas lagi. Dibuat menjadi satu sila, Eka Sila. Gotong royong. Pantesan ngotot sahkan RUU HIP di tengah rakyat yang lagi menderita dan kesusahan akibat wabah Covid. Malah ambil kesempatan tunggangi bencana demi cita-cita besar yang selalu gagal. Yakni membuat komunis diterima lagi di negeri ini. Kurang ajar, biadab. Di tengah-tengah wabah Covid begini, saat 2 bulan kemarin orang-orang dilarang keluar rumah. Dilarang mudik, dilarang Jumatan, dilarang taraweh di masjid, dilarang sholat id di lapangan, sampai dilarang haji. Ternyata ada gerakan diam-diam dari anggota dewan yang jahat. Mengerikan. Tiba-tiba mereka bisa ngebut membahas 4 RUU sekaligus. Dengan hanya 41 orang yang hadir, 255 hadir secara virtual, lewat internet online. Dan 279 absen. Bolos. Wow, 279. Mungkin lagi pijat, atau lagi karaokean, atau lagi main cewek. Kan udah rahasia umum. Yang hadir virtual, mic-nya diatur host. Yang hadir di gedung DPR diakal-akalin insiden mic mati. Tidak ada sesi penyampaian pandangan fraksi pula. Di tengah bencana Covid pula. Sedang puasa Ramadan pula. Jelas ini ada permainan jahat, ada sutradara yang ngatur, sampai bisa membahas RUU Corona, RUU Minerba, RUU Penanggulangan Bencana, dan RUU HIP secepat itu. Padahal, bahas novel Baswedan, KPK, KUHP, EKTP, BPJS aja gak kelar-kelar tuh. Ini tahu-tahu bisa mengerjakan 4 RUU sekaligus. 2 diantaranya RUU Corona dan RUU Minerba udah ketok palu. Undang-undang Corona yang banyak celah korupsinya, yang kebal hukum gak bisa diperiksa KPK, BPK dan DPR kalau gagal atau ketahuan korupsi. Dan Undang-Undang Minerba yang sentralistik tak melibatkan daerah, dan perpanjangan izin yang pro cukong. Sudah diketok palu. Sudah jadi. Terakhir yang belum jadi adalah RUU HIP. Haluan ideologi Pancasila, yang keburu mendapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Dan dari situ akhirnya terbongkar, bahwa parlemen sudah dikuasai komunis. Cara mereka menutupinya adalah dengan teriak-teriak di TV, menyangkal berita kebangkitan PKI, atau menyerang rakyat sendiri dengan fitnah. Siapapun yang bicara kebangkitan PKI, berarti ingin melengsarkan Jokowi. Loh, PKI ya PKI. Jokowi ya Jokowi. Dua-duanya udah diatur negara kok. 1. PKI memang terlarang, haram ada di negeri ini. Kedua, presiden kalau ngaco ya dilengserin. Dan Jokowi gak usah ditanya lagi, emang paling ngaco. Wajib banget dilengserin. Kan gak cuma 1 orang, presiden negeri ini yang turunnya dilengserin. Jadi, maaf penggiringan opini kalian kali ini, sekali lagi, gak laku lagi Jim. Dan rakyat gak semuanya bodoh-bodoh seperti kalian Jim. Milenial pun gak semuanya cuma bisa meriang-meriang kecentilan ala milenial istana kodok. Milenial yang masih waras, cerdas, dan berani bela negara, masih banyak, Jim. Membongkar kebusukan RUU HIP. Pasal 6 ayat 1 RUU HIP disebut bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Loh, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 7 ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pada ayat 3, trisila terkristalisasi dalam ekasila yaitu, gotong royong. Wow,
Nangkep kejanggalan di pasal 7 itu ga? Perhatikan kata sosio yang berulang dilekatkan ke kata nasionalisme dan demokrasi. Kuat maksud sosialisnya. Perhatikan juga kalimat iblis ini, ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan siapa yang berkebudayaan? Apakah kita akan mengukur sifat ketuhanan dengan kebudayaan? Dan perhatikan, awalnya Tuhan dikurung dalam Trisila. Selanjutnya Tuhan dihilangkan di Ekasila. Maka jelas RUU HIP ini agenda PKI. PKI yang bersarang di PDIP. Dengan jurus baru hasil belajar dari Cina. Ya, Pancasila yang diperas-peras ini sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat yang memuat Pancasila, 5 sila, bukan 3 sila, bukan 1 sila. Kita terbang ke tahun 1945 sebentar. Sekedar mengingatkan sejarah bangsa. Muhammad Yamin, Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno adalah 3 tokoh yang masing-masing menyampaikan konsep dasar negara pada sidang persiapan kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang yang diselenggarakan oleh Dokuritsu Junbicho Sakai, sebuah lembaga buatan Jepang untuk memerdekakan Indonesia, yang juga dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari ketiga konsep itulah, 60 orang anggota BPUPKI selama hampir sebulan berkutat merumuskan dasar negara, lalu lahirlah Jakarta Charter, atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta, pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Kita balik lagi. Lalu kenapa ada nenek-nenek malah sibuk membahas Pancasila konsep Soekarno, yang masih konsep yang bisa diperas-peras. Sampai tanggal penyampaian konsepnya dipaksa jadi hari lahir Pancasila. Dibuat pula lembaga pembina ideologi Pancasila. Dibuat pula haluan ideologi Pancasila. Dan yang membuat terang benderangnya upaya untuk mengembalikan komunis adalah haluan itu tak memasukkan sama sekali undang-undang tentang terlarangnya komunisme, haramnya PKI di negeri ini. Lanjut, sesuai draft pasal 44 ayat 1 RUU HIP, Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Maka haluan yang dibina akan sangat tergantung pada selera penguasa. Seperti ucapan arogan mereka, saya Indonesia, saya Pancasila. Beberapa waktu yang lalu, nyata-nyata Presiden dan jajarannya menjadi penafsir tunggal Pancasila, lalu mereka yang tidak sepakat atau tidak sepaham dengan tafsir itu, akan dituding radikal, dituding intoleran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena Pancasila yang mana yang akan diundangkan oleh RUU HIP. Pancasila ala siapa? Bila ada yang seenak perutnya bisa memeras 5 silanya menjadi 3 sila saja, lalu 3 sila diperas lagi menjadi 1 sila. Pancasila ala siapa ini? Lalu kemudian dijadikan haluan. Tidak tahukah penguasa-penguasa jahat itu? You don't know what you're talking about, do you? Bahwa disebut ideologi Pancasila saja sudah salah. Karena Pancasila adalah ideologi. Ideologi yang menjadi sumber hukum di negara ini. Lupakah dengan kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jelas bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber hukum negara Republik Indonesia. Rezim Joko Widodo ini ugal-ugalan mengacak-acak Pancasila. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai pilar dari 4 pilar kebangsaan. Woi, dasar atau pilar? Jelas ini salah. Kedua, dibuat lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sudahlah ideologi di atas ideologi, dibina pula, semau penguasa pula. Lalu berganti penguasa, berganti lagi tafsirannya, dibina lagi. Jadi yang dibina Pancasilanya bukan pelaksanaan, bukan pengamalannya. Lalu dibuat haluan ideologi Pancasila. HIP. Lalu dibuat haluan ideologi Pancasila. HIP, bukan haluan Pancasila, tapi haluan ideologi-ideologi.
Sempurna sudah kesalahan berpikirnya. Seolah-olah selama ini negara ini tidak berdasarkan Pancasila. Seolah-olah tidak pernah ada pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Kehadiran RUU HIP hanya akan mengacaukan tata hukum nasional saja. UU HIP yang berada di bawah UUD 1945 mengatur Pancasila yang diundangkan sebagai haluan ideologi. Artinya UU HIP setara dengan UUD 1945, bahkan berada di atas UUD 1945, karena UU HIP dapat dimaknai sebagai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian UU HIP akan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dan UUD 1945 pun harus tunduk pada UU HIP. Sudah final Pancasila itu. Tak perlu lagi dikembalikan ke konsep pembuatannya. Pakai diperas-peras pula. Dan biasa memeras rakyat. Masalahnya itu adalah, tinggal bagaimana penguasa, dan para pengusaha pemodal kampanye, yang tidak mau berketuhanan yang Maha Esa, yang tidak mau membela rakyat Indonesia, yang tidak mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan partai, kekuasaan dan pemodal, yang tidak mau bermusyawarah, bukan votingnya, tapi musyawarah, bersama rakyat dan untuk rakyat. Dihukum mati saja. Digantung di Monas. Tolak Undang-Undang HIP. Bubarkan PDIP. Makzulkan Jokowi. Tegakkan keadilan, jangan direkayasa, jangan menebar fitnah. Satukan, luruskan barisan kita kawan. Jangan terpancing, jangan terjebak, tunggu komando ulama. Bersatulah, kuatkan, bersama kita melawan.